Ketegangan antara teman sekamar memuncak, berakhir dengan konfrontasi mematikan. Turun ke sini. Maaf, Jeff. Sini. 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 Dia di atas. Dia tidak sadarkan diri. Saat polisi menyelidiki apa yang menyebabkan pukulan fatal itu, alasannya nyaris tak bisa dipercaya. Dia bilang sesuatu tentang Taco Bell miliknya. Pria lain yang ada di ruang tamu bersama rekan saya, dia bilang pria itu mulai panik dan bertingkah gila. Dia bilang dia memukulinya di sini. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Miller. Tidak ada yang lebih nikmat daripada menutup malam dengan makanan cepat saji, apalagi dari Taco Bell. Namun dalam kasus ini, polisi mengatakan bahwa keinginan makan larut malam itu justru menjadi motif pembunuhan. Ini tanggal 31 Januari 2024. Kita berada di Rossville, Michigan. Petugas sedang respons panggilan ke sebuah rumah di Jalan Waldorf setelah dua teman sekamar terlibat pertengkaran. Salah satu dari mereka masih tidak sadarkan diri. Bagaimana Pak, saya baik. Ada apa? Saya agak panik karena saya pikir seseorang mencuri Taco Bell saya dan sejak saat itu dia terus panik, mondar-mandir dengan marah. Saya baru saja melihat dia memukuli seorang pria yang usianya sekitar 15 tahun lebih tua darinya. Sekarang dia sama sekali tidak merespons. Petugas naik ke lantai atas. Di sanalah mereka menemukan Dale Mitchell yang berusia 72 tahun sedang berdarah dari kepalanya. Teman sekamar Dale kemudian memberitahu stasiun berita WJBK bahwa darah ada di mana-mana. Di mana orang itu? Di mana orang yang melukainya? Polisi, sebaiknya nyatakan identitasmu. Oke. Keluarkan tanganmu yang satunya. Keluarkan tanganmu yang satunya. Oke, turun ke sini. Jalan ke sini. Maaf, Jeff. Sini. 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 Dia di atas, dia tidak sadarkan diri. Oke. Tetap sadar, Pak. Polisi, siapa saja yang ada di atas? Saya akan lakukannya. Dia ada di sana. 13 tim roller. Hei kawan, bicara padaku. Suruh tim medis kita bergerak cepat. Ada darah keluar dari kepalanya. 13 ultimate selesai. Orang ini darahnya mengucur dari sisi kepalanya. Tapi Hei Pak. Aku harus lihat kamu, kawan. Aku harus lihat kamu. Aku pikir dia sudah mati. Periksa nadinya. Periksa lehernya. Ya, sepertinya dia sudah meninggal. Dia mengompol. Kami akan membawa satu pria kembali ke kantor untuk DB. Kantor 70, Pak. Ayo kita posisikan dia di posisi pemulihan dengan cepat. Periksa nadinya. Dia sudah meninggal. Aku melihat ada sedikit napas keluar darinya. some virtue status check. Copy. Pegang ponsel ini. Pegang yang ini. Aku rasa dia tidak begitu. Aku ingin meletakkannya di hidungnya. Tentu. Hei operator, bisa kirim atasan juga. Kemungkinan pembunuhan. Tapi tolong arahkan satu kursi ke sana. Nadinya masih ada sekarang. Tidak, aku tidak merasakan apa-apa, kawan. Para petugas sedang berusaha menyatukan semua petunjuk. Tidak mungkin pemukulan brutal dan mematikan ini dimulai hanya karena Taco Bell, kan? Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami tidak yakin. Kamu terluka. Bukankah kamu yang memanggil orang ini? Saya tidak yakin dengan orang ini. Saya rasa dia tidak menelpon. Dia tergeletak tengkurap ke arah sana. Tubuhnya masih hangat. Hey Warren, kenapa kamu sudah siap? Ayo turun. Ya. Wise. Yang sedang siaga untuk berjaga-jaga. Yo, itu benar-benar luar biasa. Saya tidak yakin. Kami datang ke pintu. Dia memberitahu kami sesuatu tentang dirinya. Dia mengeluh kepada orang lain tentang Taco Bell-nya yang hilang. Kalian semua pada ribut. Lalu dia bilang, orang itu memukuli pria ini di sini. Saya datang ke sini.
Dia dalam posisi tengkurap dengan hoodie menutupi kepalanya. Saya membalikkan badannya, memeriksa beberapa bagian. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya bahkan belum sempat bicara dengan siapapun. Jadi ceritanya, dia, pria yang lebih muda, datang ke pintu. Dia bilang sesuatu tentang Taco Bell miliknya. Orang lain yang ada di ruang tamu bersama rekan saya, dia bilang pria itu mulai panik, bertingkah gila. Dia memukulinya di sini. Oke. Itu saja yang saya punya sekarang. Saya sama sekali tidak tahu tentang jangka waktunya. Tidak, saya tidak paham karena dia juga bilang kalau orang ini tidak sadarkan diri di atas sini. Jadi saya bilang, Amy, tolong minggir supaya saya bisa naik ke atas sini dan mencoba membantu orang ini. Petugas yang pertama merespons sudah melakukan semua yang mereka bisa. Namun, mereka memastikan jantung Dale Mitchell berhenti berdetak dan dia meninggal karena luka-lukanya. Menurut jaksa Macomb County, Dale Mitchell tinggal di hunian bersama beberapa teman sekamar. Menurut Fox 2 Detroit, awalnya dilaporkan bahwa Dale diduga mencuri makanan teman sekamarnya, Mark Newsom. Namun, pengacara Mark kemudian mengatakan di pengadilan bahwa Dale mengambil makanan dari teman sekamar lain saat Mark sedang tidur. Saat petugas tiba, Mark masih berada di rumah. Dia bahkan menunjukkan kepada petugas di mana Dale berada. Keluarkan tanganmu yang satunya. Keluarkan tanganmu yang satunya. Oke, turun ke sini. Jalan ke sini. Maaf, Jeff. Sini. Dia di atas. Dia tidak sadarkan diri. Jadi, bagaimana Mark bisa terlibat dalam hal ini? Nah, menurut Fox 2 Detroit, Mark sedang tidur saat Taco Bell itu diduga dicuri. Dia baru terbangun karena mendengar keributan itu dan memutuskan untuk ikut campur. Teman sekamar sekaligus saksi yang saya ajak bicara, dia bilang. Taco Bell miliknya hilang, dan dia pergi memberitahu pria yang kami tangkap. Mark. Joseph Newsom. Bahwa Taco Bell miliknya hilang. Dia bilang Mark mulai mengamuk, naik ke atas, lalu memukuli Dale. Jadi orang yang Anda tangkap itu juga adalah teman sekamarnya. Ya. Dan dia, siapa namanya tadi? Namanya Mark Mary Adam Robert King. Jadi, dari apa yang Christian katakan kepada saya, dan saya penginformasi Christian, rekan saya baru saja mengirimkan informasi Christian yang merupakan saksi. Tapi dari apa yang Christian katakan kepada saya, dia percaya bahwa dia hanya melampiaskan amarahnya kepada Dale. Karena tidak ada yang menuduh dia melakukan apapun sejauh yang berkaitan dengan mengambil Taco Bell-nya. Dan saya tidak tahu, dia tiba-tiba marah dan mulai memukulinya. Apakah kamu tahu apakah Dale punya masalah medis sama sekali? Christian bilang dia pernah kena stroke sebelumnya, tapi saya tidak tahu informasi medis lainnya. Juga, di rumah ini, tidak ada seorang pun yang punya hubungan keluarga. Kami tidak melihat penangkapan itu di rekaman bodycam, tapi Mark Newsom ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Dia ditahan di penjara Macomb County setelah hakim menolak permohonan jaminannya. Tahun berikutnya, Mark Newsom menyatakan no contest atas tuduhan pembunuhan tanpa rencana. Dan di tahun yang sama, dia muncul di ruang sidang Macomb County untuk mengetahui nasibnya. Apakah ada bukti yang menunjukkan berapa kali terdakwa memukul korban? Yang mulia, dalam transkrip pemeriksaan pendahuluan, saksi bersaksi bahwa dia mendengar terdakwa. Mendengar apa yang dia yakini sebagai? Yang dia dengar adalah suara tamparan ke kulit, dan dia mendengar suara itu berlangsung beberapa saat. Ketika dia naik ke atas, dia masih mendengar suara itu. Dia melihatnya masih berlangsung. Dia mencoba menghentikan terdakwa. Terdakwa menolak untuk berhenti dan terus melanjutkan, bahkan setelah saksi turun ke bawah dan menelpon 911. Jadi, Anda berargumen bahwa ada begitu banyak pukulan? Ya, Yang Mulia. Dan kita bisa melihat ada banyak pukulan yang terjadi, tapi kita tidak tahu jumlah pastinya. Dan kita tidak punya bukti apapun yang menunjukkan bahwa banyaknya pukulan itu dilakukan untuk meningkatkan rasa takut dan kecemasan korban. Jadi, untuk mengambil kesimpulan bahwa ini mungkin adalah contoh klasik dari kebrutalan yang berlebihan. Dan tentu saja hal itu secara signifikan meningkatkan rasa takut dan kecemasan yang dialami korban.
Tingkat ketakutannya pasti sangat tinggi saat dia dipukuli oleh pria itu. Selama sidang vonis Mark, pengacaranya berargumen bahwa Mark dan Dale memiliki banyak ketegangan sebelum pertengkaran fatal itu. Mark Newsom berusia 55 tahun. Dia berdiri di hadapan Anda. Seorang mantan pekerja konstruksi yang cacat dan menganggur. Dia menderita sejumlah kelemahan fisik. Dia mengalami cedera punggung akibat kecelakaan konstruksi. Dia memiliki masalah pencernaan. Dia menderita penggumpalan darah, hipertensi, dan telah mengalami beberapa serangan jantung selama bertahun-tahun. Januari lalu, dia tinggal di sebuah rumah kos bersama 4 pria lainnya. Salah satu dari pria tersebut adalah almarhum Dale Mitchell. Menurut semua keterangan dari penghuni lain yang diwawancarai polisi, menurut semua keterangan, Dale Mitchell ini menganggap dirinya sebagai orang paling berkuasa di rumah kos ini. Dia yang memegang kendali, kalau boleh saya bilang. Dia menganggap dirinya sebagai yang utama di antara yang lain, jika Anda mengizinkan saya berkata begitu. Tuan Mitchell menguasai remote TV. Dia mengatur siapa yang boleh menggunakan dapur. Dia mengambil makanan apapun yang dia suka, entah itu miliknya atau bukan. Dan pernyataan para saksi menunjukkan bahwa dia melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada mereka saat mereka berada di rumah itu. Pada hari yang dimaksud, Tuan Newsom menghabiskan hari di rumah sakit untuk menjalani berbagai perawatan dan pengobatan. Dia pulang dari rumah sakit dan langsung tidur tak lama setelah makan malam. Dia tertidur lelap sekitar tengah malam ketika dia dibangunkan oleh penghuni lain, seorang pria bernama Christian Lee yang berteriak, membanting pintu, dan pada dasarnya membuat keributan. Ketika Tuan Newsom terbangun dan menjernihkan pikirannya, dia bertanya kepada Tuan Lee, "Ada apa? Kenapa Anda membuat keributan ini?" Dan Tuan Lee langsung berkata, "Bill Mitchell mencuri makanan saya." Sekarang kita tidak tahu kenapa Christian Lee tidak menangani ini sendiri. Kita tidak tahu kenapa Christian Lee sendiri tidak langsung menghadapi orang yang mencuri makanannya. Yang kita tahu hanyalah Tuan Lee meminta bantuan dari Tuan Newsom. Dia melibatkan Tuan Newsom yang sedang tertidur pulas di ibu kota. Tuan Newsom menghadapi Tuan Mitchell. Newsom mengatakan bahwa Tuan Mitchell mencoba memukulnya. Tuan Newsom menghindari pukulan itu, dan pukulan tersebut hanya mengenai telinga kirinya saja. Tuan Newsom kemudian membalas dengan pukulan, dan perkelahian pun terjadi. Tidak ada senjata apapun, apalagi tongkat bisbol. Itu hanya perkelahian tangan kosong. Selama perkelahian itu, Tuan Newsom berhasil menguasai keadaan, dan saat kejadian itu, jantung Dale Mitchell berhenti berdetak. Pemeriksa medis McCall melakukan autopsi. Dia menemukan bahwa Tuan Mitchell menderita sejumlah kondisi medis. Kondisi medis yang tidak mungkin diketahui oleh Tuan Newsom. Pengacara Mark berpendapat bahwa beberapa kondisi medis tersebut termasuk infeksi pada otot jantung, penyakit ginjal, pengobatan arteri, dan penyakit kardiovaskular. Dia berpendapat bahwa Dale Mitchell meninggal karena akibat yang tidak disengaja. Ketika tiba giliran Mark Newsom untuk berbicara, dia mengatakan bahwa Dale telah memojokkannya. Ada beberapa ketidaksesuaian dalam semua ini. Ini sangat sulit bagi saya. Saya kesulitan memahami proses pengadilan. Saya belum pernah bermasalah sebelumnya. Anda tahu, ini adalah hal yang sangat buruk. Anda tahu, saya bekerja di panti sosial. Saya tinggal di tempat kerja utama, dan saya membantu orang-orang. Saya membantu semua orang di sana. Saya tidak membawa Dale. Saya mencoba membantunya. Saya membantu semua orang. Mencoba membantunya dengan anak-anak Anda, Pak? Tidak, Yang Mulia. Sama sekali tidak. Sebagai teman, saya pergi ke toko dan membelikannya. Jadi dia bahkan tidak perlu memintanya. Saya membelikan dia barang-barang, mengingatkannya, Anda tahu, untuk minum obatnya. Anda tahu, itulah yang saya lakukan. Keluar dari panti sosial hanya untuk pada dasarnya membantu orang-orang.
Dale Mitchell memiliki beberapa masalah mental yang mendasar yang cukup terus-menerus dan parah. Dan apa yang saya lihat di panti sosial lain sangat mirip dengan skizofrenia. Itu adalah hal yang buruk. Kamu tahu, dia secara fisik akan menyerang siapa saja. Maksud saya bahkan punya pernyataan ke polisi dari Robert McWade tentang mereka memukulinya. Dan Robert Wade menyatakan bahwa ini tidak akan pernah terjadi jika panti sosial itu... Setiap kali ada seseorang yang menjadi ancaman di panti sosial lain, mereka akan segera dipindahkan, terutama jika mereka menyerang seseorang secara fisik. Dan berulang kali Dale adalah mengejar dan memukuli orang lain. Dia memukul saya malam itu. Hal lain yang tidak diketahui pengadilan adalah sejak awal dia bilang hanya mengenai telinga saya. Tidak, dia memukul telinga saya. Dan itulah yang membuat saya membalas karena itu sangat sakit. Dan rumah sakit malam itu hampir tidak memeriksa telinga saya ketika saya mengatakan sesuatu. Tapi sipir penjara mengirim saya ke spesialis karena insiden lain yang tidak berhubungan, di mana tulang orbital saya, mata saya, hancur karena seseorang memukul saya secara tiba-tiba. Mark mengatakan meskipun dia dan Dale tidak akur, dia tidak bermaksud semua ini terjadi. Saya berumur 55 tahun. Saya tidak punya catatan kriminal. Saya tidak sengaja membunuh Dale. Di samping tempat tidur saya punya apa yang saya sebut tembok Dale, yang saya buat karena saya tidak percaya padanya. Itu satu hal lagi. Saya terpojok. Semua orang punya kamar tidur, kecuali saya. Saya berada di lantai atas dan saya tidak punya kamar sendiri, tapi saya menutup pintu dan menjauh dari siapapun. Dan Dale diperintahkan 2 hari sebelumnya oleh seorang petugas polisi yang memiliki rumah tinggal bersama. Itu adalah salah satu alasan kenapa saya ingin berada di sana. Iya. Dale mengejar saya 2 hari sebelumnya dan mencoba memukul wajah saya di dapur saat saksi jaksa Christian Lee berdiri tepat di sebelah saya. Saya bahkan tidak menelpon pemilik rumah tinggal bersama. Christian Lee yang menelpon dan memberitahu pemilik rumah tinggal bersama bahwa Dale mengejar saya dan mencoba memukul wajah saya. Dan pemilik rumah tinggal bersama menelpon saya keesokan harinya dan meminta maaf kepada saya serta berkata, "Kami sedang berusaha menyingkirkan Dale. Tuan Herdat menyatakan bahwa dia punya masalah kesehatan lain." Saya tidak bisa mengungkapkan betapa menyesalnya saya untuk ini. Saya belum pernah masuk penjara sebelumnya dan saya sudah melewati banyak malam untuk merenungkan hal ini tentang hubungan saya dengan Tuhan dan bagaimana semua ini mempengaruhi keluarga saya. Dan berita membuatnya terlihat buruk, seolah-olah saya membunuh seseorang hanya karena makanan. Ini benar-benar pengalaman yang sangat buruk bagi saya. Dan saya tidak pernah bermaksud agar Dale meninggal. Kamu tahu, banyak dari ini adalah masalah kesehatan mental dan itu adalah hal yang menyedihkan. Dan saya sudah sering melihatnya sebelumnya di panti-panti sosial lain. Saya pernah diserang sebelumnya. Itu sebabnya saya memakai pelindung punggung Afrika. Ada kamera di sana. Jadi itulah sebabnya pria yang melakukan ini masuk penjara. Saya tidak bisa membiarkan Dale memukul wajah saya begitu saja. Maksud saya sudah membiarkan dia mencoba memukul saya berkali-kali sebelumnya. Saya hanya berada di sana selama 3 bulan. Dan saya terpojok di sana. Tidak ada tempat bagi saya untuk pergi. Itu hal lain yang ingin saya sampaikan. Christian Lee bilang saya di atas saat mengalahkannya. Saya tidak. Dale memegang hoodie saya. Saya yakin saat saya menelpon nomor darurat 911, saya sedang menahannya. Dia masih mencoba menendang dan memukul saya. Dan saya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Saya berhati-hati agar tidak melukainya saat menahannya. Dale jauh lebih besar dari saya. Dia tingginya 6 kaki 1 inci dan beratnya 171 pon. Saya benar-benar sedang sakit waktu itu. Berat badan saya hanya 111 pon. Saya tidak tidur selama beberapa hari karena harus dirawat di rumah sakit. Maksud saya, hal ini benar-benar menjadi suatu kehormatan besar bagi Anda. Saya benar-benar minta maaf. Berdasarkan kesepakatan pengakuan bersalah, Mark, dia menghindari hukuman seumur hidup. Namun, bahkan hakim pun terkejut bahwa nyawa seseorang hilang hanya karena makanan Taco Bell. Bicara tentang kejahatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Jika ada buku tentang kejahatan tanpa alasan, ini benar-benar masuk daftar yang paling tidak masuk akal. Menghilangkan nyawa seseorang hanya karena makanan Taco Bell. Bahkan makanan
penahanan itu bukan milik terdakwa sungguh tidak masuk akal. Pengadilan telah berjuang keras dan lama dengan kesepakatan hukuman yang dinegosiasikan antara jaksa dan para pengacara dan dengan serius mempertimbangkan untuk tidak mengikuti kesepakatan hukuman tersebut. Dan meskipun agak enggan, pengadilan akan mengikuti pedoman tersebut. Meskipun ada pemukulan brutal dan kematian yang disebabkan oleh Tuan Ord. Ini adalah putusan pengadilan bahawa terdakwa ditempatkan di bawah kewenangan Departemen Pemasyarakatan Michigan selama 5 tahun hingga maksimal 50 tahun. Menurut kredit untuk 581 hari. Catatan daring menunjukkan Mark Newsom sedang menjalani hukumannya di Parnell Correctional Facility di Jackson, Michigan. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Michigan menunjukkan tanggal pembebasan paling awal Mark Newsom adalah Januari 2029. Jika dia menjalani seluruh hukumannya, dia akan dibebaskan pada tahun 2039 ketika usianya hampir 70 tahun. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Miller dan kita akan bertemu lagi di seni besok dengan kasus lainnya.